Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bedah kisi-kisi ujian, yang mana akan kita bahas dari indikator yang akan ditampilkan beserta contoh soalnya, itu beserta cara menjawab. Tetap setia di channel Belajar Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi para siswa-siswa dan lanjutan sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bedah kisi-kisi. Biasanya kisi-kisi ini kisi-kisi yang diambil dari ujian nasional maupun ujian-ujian yang lainnya. Yang pertama, ini indikator yang pertama adalah membandingkan isi dua buah teks. Jadi nanti akan ada dua buah teks yang tentunya akan ditanya apa perbedaan maupun apa persamaan dari kedua teks tersebut. Nah, di sini dibutuhkan analisis dan ketelitian dalam mencerna informasi yang dibaca. Kita tampilkan contohnya. Nah, ini ada dua buah teks. Nanti pertanyaannya, perbedaan isi kedua bacaan tersebut adalah nanti kita cari perbedaannya apa Walaupun di sini di teks 1 dan teks 2 itu sama-sama membahas tentang otonomi daerah tetapi ada perbedaan Apa perbedaannya? Nah, nanti harus dibaca secara cermat dan teliti Ini salah satu contoh indikator pertama dan bentuk soalnya seperti ini. Nah, ini pertanyaannya perbedaan isi kedua bacaan tersebut. Jadi kalau kita baca secara sifat tadi itu sudah jelas contohnya. Nah, itu jawabannya adalah yang C. Yang C itu Kapolri tidak setuju jika Madura mendirikan provinsi sendiri. Sedangkan yang B walaupun sama-sama membahas tentang otonomi daerah tentang Madura Mendagri menunggu rekomendasi soal pembentukan provinsi Madura itu jelas perbedaannya itu perbedaannya secara eksplisit itu ada di teks. Nah, selanjutnya kita ke indikator yang kedua, yaitu membandingkan pola penyajian. Pola penyajian ini biasanya yang disajikan adalah cara menyajikannya sebuah paragraf itu seperti apa Jadi ada dua buah teks, paragraf pertama, paragraf kedua itu dibandingkan perbedaan pola penyajiannya seperti apa Nah, kita lihat contohnya Contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi ada dua buah teks ditanya perbedaan penyajiannya Nah, biasanya dalam soal-soal seperti ini kita harus melihat dulu jawabannya Pertama baca pertanyaannya, kedua lihat dulu jawabannya seperti apa Apakah pola penyajian yang dimaksud itu seperti apa Biasanya bermacam-macam pola penyajian Ada yang kalau di sastra itu nanti ada yang alur bentuk alurnya seperti apakah konflik dulu apakah pengenalan tokoh dulu Tapi kalau teks seperti ini biasanya menggunakan 5W plus 1H jadi yang siapa, di mana, mengapa, kapan dan sebagainya. Di mana itu menunjukkan tempat, menanyakan tempat, kapan, menanyakan waktu dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu Nah, di sini teks 1 diawali unsur siapa, teks 1 diawali unsur mengapa Kalau siapa itu berarti menanyakan orang, kalau mengapa itu menanyakan alasan Kalau bagaimana itu menanyakan tentang proses dan sebagainya. Nah, ternyata seperti ini jawaban yang diinginkan. Maka kita analisis di soalnya. Nah, kita lihat lagi soal bahwa di sini pada Rabu. Nah, di sini ada Rabu 19 November. Ini menunjukkan waktu. Nah, berarti kalau menunjukkan waktu, berarti menjawab pertanyaan kapan Nah,
Kemudian teks 2, pembuatan rel kereta api. Ya, inilah topik pembuatan rel kereta api. Kalau menggunakan 5W plus 1A, maka ini menjawab pertanyaan dari apa? Ya, yaitu betul dari pertanyaan apa? Ya, yaitu menanyakan sebuah peristiwa. Ya. Jadi teks 1 ini diawali unsur mengapa, diawali unsur kapan, teks 2 ini diawali oleh unsur apa. Kita lihat pembahasannya. Setiap kalimat merupakan jawaban atas satu pertanyaan. Ya. Teks 2 diawali unsur apa, teks 1 diawali unsur kapan. Maaf, teks 2 diawali unsur apa, teks 1 diawali unsur kapan. Gitu ya. Jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah C. Ya. Itu gampang kan ya, ini masih tergolong soal yang cukup mudah ya. Kemudian kita lanjut ke indikator yang ketiga. Itu membandingkan bahasa yang digunakan dalam dua buah teks. Ya, kita tahu ya, ragam bahasa itu bermacam-macam. Ada yang ragamnya baku, ya, ada yang tidak baku, gitu ya. Ada ragam bahasa yang unsur serapan, ada bahasa asing, gitu, dan yang lainnya. Nah inilah kurang lebih nanti seputar membandingkan dua buah bahasa. Kita lihat contohnya. Ya. Kita lihat sebuah contoh. Nah ini ada dua buah teks di sini. Ya. Ini teks 1 dan teks 2 ini sama-sama membahas tentang pergantian kabinet, gitu ya, pergantian kabinet. Tapi menggunakan diksi atau pemilihan kata yang berbeda. Gitu. Nah, pemilihan diksi atau pemilihan kata yang berbeda. Nah, di teks 1 ini sini ada kata reshuffle, ya, reshuffle. Reshuffle ini penulisannya sudah jelas di sini huruf miring. Kalau huruf miring itu menunjukkan itu bahasa asing, gitu ya. Itu bahasa asing atau bukan bahasa Indonesia, gitu ya. Maka dicetak secara miring. Nah, sedangkan di teks kedua, reshuffle di sini tidak menggunakan kata reshuffle, tapi menggunakan kata merombak. Nah, gitu ya. Jadi reshuffle itu artinya merombak atau mengubah, gitu ya. Nah, berarti teks 1 secara pertanyaannya di sini perbedaan penggunaan bahasa. Berarti teks 1 menggunakan kata reshuffle. Reshuffle itu menggunakan bahasa asing, gitu. Sedangkan merombak di sini adalah menggunakan kosakata bahasa Indonesia asli. Jadi itu perbedaan. Kita lihat jawabannya ya di pembahasannya. Ya. Jadi kedua paragraf tersebut sama-sama membahas perombakan kabinet. Maaf ya, di sini ada salah ketik nih. Dalam teks 1, perombakan kabinet diungkapkan ke dalam kosakata bahasa Inggris, yaitu reshuffle, gitu ya. Sedangkan di teks kedua, perombakan kabinet diungkapkan menggunakan kosakata asli bahasa Indonesia, yaitu dengan menggunakan kata merombak. Gitu ya. Jadi jelas ya, jawabannya adalah A. Nah itu kurang lebih seperti itu contoh bedah kisi-kisi dari indikator. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun indikator-indikator yang lain ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Maka kalau ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar, gitu ya. Nanti insya Allah akan dijawab ya kalau seandainya memungkinkan. Gitu ya. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.